Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, anak-anak, untuk berdoa sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, pada pembelajaran 3, kita akan membahas tentang, perhatikan ya, hari menanam pohon. Nah, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen, sehingga oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Nah, penanaman pohon merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Mari kita bahas. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita harus tahu dulu apa pengertian tanggung jawab itu sendiri. Pengertian masyarakat, dan baru kita memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan seperti alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia
yang memiliki pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di wilayahnya. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih dan dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Selain tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab menjaga batang pohon agar tidak ditebang. Salah satunya dengan cara melakukan kerajinan dari batang pohon yang banyak memiliki kegunaan. Nah, yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Bisa dijadikan aneka barang kerajinan. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat.
Nah, kondisi geografis yang beragam itu menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, sehingga setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Satu, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena penduduknya banyak bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, seperti ini contoh orang atau masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan tanamannya. Nah, tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Kemudian yang kedua ada peternakan. Nah, ini contohnya seperti peternakan ayam. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Tiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payuh. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Kemudian yang keempat ada pertambangan. Barang tambang dibedakan sebagai berikut. Pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, nikel. Kemudian yang kedua, barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, batu gambing. Kemudian yang ketiga ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lima, kehutanan. Kemudian yang keenam itu ada
perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Tujuh, perindustrian. Penindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Nah, ini contoh di bidang jasa. Jenis usaha bidang jasa, misalnya jenis usaha pariwisata. Ini merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Misalnya pariwisata. Selain pariwisata ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Nah, ini di Indonesia bertujuan untuk menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam ada danau, pantai, bukit, pergunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan faunanya. Contoh objek wisata budaya, kesenian daerah, upacara-upacara adat juga merupakan contoh lain dari objek wisata budaya. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain: 1. Pengolahan jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Kemudian ketiga, penyediaan jasa pemandu wisata. Kemudian yang keempat, penyediaan jasa pariwisata dan transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Penjual buah, makanan, bahkan para penjual kendaraan. Nah, ini contoh dari pedagang buah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tugas akan Ibu berikan melalui Google Form yang linknya akan Ibu kirimkan di grup WA kita ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Dadah.